Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sedikit tentang tabot tabui dan rabukasan. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Intan Mahardika, kelas 9D, absen 8. Berikut adalah gambar dari upacara tabot atau tabuik. Sejarah tabot atau tabui. Orang Minang pada umumnya menyebutkan kata tabui berasal dari kata tabut, dan orang Pariaman khususnya melafazkan tabuik. Ini disebabkan pengaruh dialek Minang, di mana konsonan akhir huruf T akan dilafalkan ik, seperti takut menjadi takwik, larut menjadi larwik, dan sebagainya. Menurut beberapa sumber, tabuik adalah peti kayu yang dilapisi emas, kemudian dibawa arak-arakan pada hari peringatan Hasan dan Husain tanggal 10 Muharram. Upacara tabot atau tabui. Beberapa hari sebelum prosesi upacara tabuik, dimulai terlebih dahulu masing-masing rumah tabuik mendirikan sebuah tempat yang dilingkari dengan bahan alami atau pimpiang 4 persegi, dan di dalamnya diberi tanda sebagai kiasan bercorak makam yang dinamakan daraga. Fungsi dari daraga adalah sebagai pusat dan tempat alat ritual, merupakan tempat pelaksanaan ma'atam. Pengertian tabot tabuik. Upacara tabot atau tabuik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad Husain. Berikut adalah urutan prosesi tabui. Yang pertama, mengambil tanah pada tanggal 1 Muharram. Aktivitas pengambilan tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram. Dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa. Mengambil tanah dilaksanakan oleh 2 kelompok tabui, yaitu tabui pasar dan tabui subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat atau anak sungai yang berbeda dan berlawanan arah. Pengambilan tanah dilakukan oleh seorang laki-laki berjubah putih yang melambangkan kejujuran. Yang kedua adalah menebang batang pisang pada tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari ketajaman pedang yang digunakan dalam perang menuntut belas atas kematian Husain oleh seorang pria dengan berpakaian silat. Batang pisang ditebang putus sekali pancung. Yang ketiga, peristiwa Ma'atam pada tanggal 7 Muharram. Prosesi Ma'atam dilakukan selesai sholat zuhur oleh orang atau keluarga penghuni rumah tabui. Secara beriringan, mereka berjalan mengelilingi daraga sambil membawa peralatan ritual tabui atau jari-jari, sorban, pedang, dan lain-lain, sambil menangis meratap-ratap. Hal ini sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Husain, sedangkan daraga adalah hakikat dari kuburan Husain. Yang keempat, marak jari-jari yang dilakukan pada tanggal 7 Muharram. Marak panja merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari tangan Husain yang tercincang untuk diinformasikan kepada khalayak ramai bukti kekejaman Raja Zalim. Yang kelima, tabui naik pangkat yang dilakukan pada dini hari tanggal 10 Muharram. Pada dini hari menjelang fajar, 2 bagian tabui yang telah siap dibangun di pondok pembuatan tabui mulai disatukan menjadi tabui utuh. Peristiwa ini dinamakan dengan tabui naik pangkat. Selanjutnya, seiring matahari terbit, tabui diusung ke arena dan ditampilkan dan hoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram. Yang keenam, pesta hoyak tabui yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram, mulai pukul 9, 2 tabui pasar dan tabui subarang disuguhkan ke tengah pengunjung pesta hoyak tabui sebagai hakikat peristiwa Perang Karbala dalam Islam. Acara hoyak tabui akan berlangsung hingga sore hari. Secara lambat laun, tabui diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. Yang ketujuh, tabui dibuang ke laut, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram petang. Tepat pukul 6 senja hari, akhirnya masing-masing tabui dilemparkan ke laut oleh kedua kelompok anak nagari, Pasa, dan Subarang. Di tengah kerumunan para pengunjung yang hanyut oleh rasa haru, maka selesailah prosesi pesta budaya tabui seperti halnya upacara lainnya. Tabui mewakili cerminan sikap dan pola hidup masyarakat Pariaman.
Bab selanjutnya adalah Rabukasan. Berikut adalah gambar dari upacara Rabukasan. Deskripsi dari Rabukasan sendiri adalah ritual adat ini sangat menarik yang rutin dilakukan masyarakat Air Anyer, Kabupaten Bangka setiap hari Rabu terakhir bulan Syafar. Upacara Rabukasan merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai simbol untuk menolak bala. Acara ini rutin dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Anyer, Kecamatan Marawang, Bangka. Sejarah. Upacara Rabukasan sudah dilaksanakan sejak abad ke-16 dan kemudian diturunkan ke generasi berikutnya sampai dengan sekarang ini. Pada masa itu, nenek moyang masyarakat Air Anyer biasanya melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat dengan membaca 1 kali Al-Fatihah, Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali pada tiap-tiap rakaatnya. Kemudian mencabut 2 helai daun kelapa dari ketupat yang dihanyutkan ke laut. Hal ini disimbolkan bahwa bencana sudah dibuang ke laut. Tradisi ini terus dijalankan hingga sekarang, namun dengan beberapa perubahan. Upacara Rabukasan. 2 helai daun kelapa yang dicabut dari ketupat itu dihanyutkan ke laut yang bermakna bahwa bencana yang disimbolkan dengan 2 helai daun kelapa telah dibuang ke laut. Sekarang, pencabutan tersebut sudah menandakan tercabutnya bencana dari kehidupan masyarakat. Jika dulu, ritual Rabukasan dilakukan di pantai Batu Karang Mas, atau sekitar 1 km dari Desa Air Anyer. Sekarang, semua prosesi ritual dilakukan dan dipusatkan di Masjid Desa Air Anyer. Dalam proses ritual masih dibacakan mantra-mantra dan dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa Islam. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.